Halo Bunda, nah kita masuk ke masalah menyusui bayi kecil atau prematur. Perawatan metode kanguru atau PMK adalah perawatan terbaik bagi bayi yang lahir dengan kondisi prematur ini. Bila bayi masih dalam perawatan di rumah sakit, maka perawatan metode kanguru ini bisa dilakukan dengan bantuan dan pengawasan dari tenaga kesehatan. Manfaatnya banyak dari perawatan metode kanguru ini. Di antaranya, bayi akan selalu merasa hangat, dekat dengan sumber makanannya yaitu payudara, sehingga bayi tidak perlu menangis setiap akan menyusu. Perawatan metode kanguru ini juga bisa menghemat energi bayi sehingga berat badan bayinya cepat naik. Dengan perawatan metode kanguru ini, maka tumbuh kembang bayi akan lebih baik. Bahkan, hanya dengan perawatan metode kanguru dan menyusui saja, bayi prematur atau bayi kecil itu bisa tumbuh dengan baik. Dengan catatan, bayi perlu menghisap dengan baik dan anatomi mulut bayinya juga baik. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah proses melakukan perawatan metode kanguru di rumah sakit. Jadi bisa dibantu oleh tenaga kesehatan. Pertama, bayi itu tidak menggunakan pakaian, dia hanya menggunakan topi dan popok, boleh menggunakan popok sekali pakai. Dan ibu itu juga tidak menggunakan pakaian dalam. Pakaian dalam ibu tidak digunakan sehingga bisa bersentuhan antara kulit ibu dengan kulit bayi. Kemudian posisikan bayi itu tegak seperti ini di tengah dada ibu. Posisi tangannya bayi. Posisi tangannya bayi ini membuka dan posisi kakinya itu seperti posisi kaki kodok. Jadi membentuk huruf M, shape gitu. Nah, seperti ini tangannya membuka. Nah, kepala bayi itu bisa menghadap kiri atau ke kanan. Lalu, jika di rumah sakit atau di puskesmas atau pokoknya di instansi kesehatan, itu bisa dilakukan proses perawatan metode kanguru ini bisa dibantu oleh tenaga kesehatan. Dan ini dilakukan tidak menerus-menerus 24 jam karena bayi juga masih dalam masa perawatan. Tapi kalau misalkan sudah di rumah, metode ini bisa dilakukan selama 24 jam. Dan jika di rumah bisa dibantu oleh suami, ayah, nenek, kakeknya. Kemudian kita bisa menggunakan kain yang ada, kain jari, bedong, pokoknya kain yang panjang yang bisa dililit gitu. Bisa dililit istilahnya dibelibet dari depan ke belakang sehingga lebih kuat. Tujuannya adalah bisa menutupi badan bayi dan bisa diikat di badan ibu. Nah, panjangnya segimana? Panjangnya seberapa? Jadi batas atasnya itu adalah di telinga bayi dan batas bawahnya itu menutupi seluruh kaki bayi. Kemudian diikatkan, kita putar ke belakang, kita lilitkan, lalu diikat. Kalau metodenya adalah diikat, berarti kita ikatnya bisa diikat di depan atau di samping. Karena kalau diikat ke belakang, itu bisa mengganggu proses kenyamanan ibu jika ibu ingin bersandar. Bayi menempel di dada ibu. Jika bayi itu kelihatannya sudah mulai haus, nah itu bisa langsung ikatannya dilepas sedikit, dilonggarkan sedikit, kemudian bayi mulai disusukan langsung. Nah, jadi proses ikatnya ini bisa di dalamnya
Jadi di dalam piyama ibu, jadi ibu itu pertama tidak menggunakan pakaian dulu, pakaian dalam juga tidak, kemudian adik ditempelkan ke dada ibu, baru dililit dengan kain, kemudian diikat, baru ibu bisa menggunakan pakaian atau piyama yang besar. Boleh menggunakan pakaian ayah atau pakaian ibu sendiri yang berupa piyama yang besar, kemudian itu, jadi piyama itu dipasang di luar berarti si kecil dan kainnya itu berada di dalam gitu. Perawatan PMK ini itu bisa dilakukan hingga bayi mencapai berat badan minimal 2.500 gram. Jadi bisa dilakukan terus-menerus ketika si orang tua dan bayi itu sudah pulang dari rumah sakit. Nah, mari kita juga saksikan video berikut ini. Jadi perawatan metode kanguru ini mirip dengan bagaimana seekor kanguru itu merawat bayinya dimasukkan ke dalam kantong. Jadi di dalam kantong itu tuh bayi kanguru ini akan merasa hangat. Demikian juga dengan si kecil, bayi kita, dia berada dalam dekapan ibu pun dia merasa hangat. PMK ini dilakukan pada bayi-bayi yang kecil, bayi-bayi prematur. Di fasilitas pelayanan kesehatan, metode ini bisa dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, PMK ini itu tidak hanya bisa dilakukan oleh sang ibu, tapi bisa juga bergantian dengan neneknya atau suaminya jika ibu ingin beristirahat sebentar atau mandi. Posisikan bayi tegak di dada ibu, tangannya terbuka, kemudian posisi kakinya ini seperti posisi kodok atau M shape. Kemudian kulitnya bersentuhan langsung dengan kulit ibu. Lalu bersama-sama ini berada dalam satu pakaian ibu. Baru kemudian diselimuti di luar. Nah, tujuannya diberikan kain untuk dililitkan ini yaitu biar lebih kokoh, lebih kuat, dan juga biar lebih hangat. Dengan adanya lilitan kain ini, tangan ibu bisa bebas sambil bisa beraktivitas. Ibu bisa sambil melipat pakaian, menyapu, atau makan dan minum. Dan bayi tetap aman berada di dekapan. Nah, kepala bayi itu miring ke kanan atau ke kiri. Memastikan hidung bayi ini tidak bebas gitu. Tidak tertekan oleh dada atau payudara. Ketika bayinya merasa haus, itu bisa sewaktu-waktu langsung disusukan. Nah, itu dia cara melakukan perawatan metode kanguru.